Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video bertema sejarah ini, kita akan membahas tentang perjuangan bahasa Indonesia dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa dan upaya bangsa Indonesia dalam menghadapi disintegrasi. Disintegrasi bangsa adalah terpecah belahnya suatu bangsa. Kenapa bisa terpecah belah? Ada dua faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama adalah faktor dari luar, dan yang kedua adalah faktor dari dalam. Faktor dari luar tidak lain karena Belanda ingin menjajah kembali Indonesia. Apa yang dilakukan Belanda untuk menghancurkan NKRI? Belanda melakukan agresi militer Belanda ke-1 pada tahun 1947 dan melakukan agresi militer Belanda kedua pada tahun 1948. Belanda juga melakukan blokade ekonomi. Selain berperang, Indonesia dan Belanda juga menempuh jalan diplomasi. Diplomasi adalah usaha untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang damai. Bentuk diplomasi yang dilakukan antara Indonesia dan Belanda adalah Perjanjian Linggarjati, Perjanjian Renville, Perjanjian Romroyen, dan yang terakhir Konferensi Meja Bundar. Berikut adalah hasil Konferensi Meja Bundar. Yang pertama, Belanda mengakui kedaulatan Indonesia yang tadinya berbentuk NKRI berubah menjadi Republik Indonesia Serikat. Yang kedua, dibentuknya Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda sebagai ketuanya. Yang ketiga, penyelesaian konflik Irian Barat ditangguhkan 1 tahun setelah KMB. Hutang Belanda dibayar Indonesia. Kapal perang Belanda ditarik dari perairan Indonesia. Dan bekas anggota KNIL menjadi anggota TNI. Dari hasil keputusan konferensi ini, ada loh yang merubah ketatanegaraan Indonesia, yaitu pada poin kedua, di mana bentuk negara Indonesia berubah menjadi Republik Indonesia Serikat. Seperti yang kita tahu, berdasarkan UUD 45, Indonesia menganut bentuk negara kesatuan, tetapi di dalam KMB, Indonesia berubah menjadi negara serikat, yang artinya tidak sama lagi dengan UUD 45. Sejak itulah UUD 45 yang selama ini menjadi hukum dasar negara Indonesia tidak berlaku lagi. Hukum dasar yang berlaku saat itu adalah Konstitusi RIS 1949. Sekarang kita akan membahas faktor-faktor dari dalam. Faktor-faktor dari luar yang sudah kita bahas sebelumnya berupa agresi dan diplomasi yang tidak berjalan sesuai hukum dasar Indonesia memicu terjadinya gerakan-gerakan separatis yang dilakukan oleh bangsa Indonesia yang menyebabkan semakin terpecah belahnya NKRI. Gerakan separatis dibagi menjadi 3. Gerakan separatis yang berkaitan dengan ideologi, gerakan separatis yang berkaitan dengan kepentingan, dan gerakan separatis yang berkaitan dengan sistem pemerintahan. Kita bahas satu persatu ya. Gerakan-gerakan separatis yang berkaitan dengan ideologi ada gerakan DITII, PKI Madiun, dan G30 SPKI. Gerakan DITII dan PKI Madiun sama-sama dilatar belakangi oleh Perjanjian Renville. Gerakan DITII diawali dari pemimpin Hizbullah, sebuah laskar perang Islam yang bernama Kartosuwiryo yang tidak puas atas hasil dari Perjanjian Renville. Perjanjian Renville mengharuskan pasukan divisi Siliwangi untuk hijrah ke Yogyakarta yang pada saat itu adalah ibu kota dari negara Indonesia. Kartosuwiryo tidak setuju kalau Jawa Barat dikosongkan. Jadi, ia bersama pasukannya tetap bertahan di Jawa Barat. Bahkan, ia bersama pasukannya menduduki tempat yang ditinggalkan oleh divisi Siliwangi dengan tujuan mendirikan negara yang berideologi Islam dan menjadikan pasukan Hizbullah menjadi tentara Islam Indonesia. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menumpas DITII di Jawa Barat adalah dengan melakukan operasi Baratayuda dengan taktik pagar betis.
Akhirnya pada tanggal 4 Juni 1962, Kartosuwiryo dan pasukannya ditangkap oleh pasukan Siliwangi di Gunung Geber, Jawa Barat. Sedangkan pemberontakan PKI Madiun diawali dari kegagalan Amir Syarifuddin sebagai Perdana Menteri yang menandatangani Perjanjian Renville. Ia oleh parlemen diturunkan dari jabatan sebagai Perdana Menteri. Amir Syarifuddin pun marah. Lalu ia membentuk Front Demokrasi Rakyat atau FDR yang berhaluan komunis. Amir Syarifuddin bersama dengan Musso, tokoh komunis, membentuk PKI dan melakukan pemberontakan terhadap pemerintah. Puncak dari PKI ini melakukan pemberontakan senjata pada tanggal 18 September 1948 di Madiun dan diproklamasikannya Republik Soviet Indonesia dan dibentuknya pemerintahan baru. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah yaitu melakukan diplomasi dengan pimpinan PKI yaitu Musso, namun tidak menemui jalan keluar. Di awal pemberontakan ini terjadi pembunuhan terhadap penjabat pemerintah yaitu pimpinan parpol dan santri. Pemberontakan akhirnya ditumpas oleh pasukan Siliwangi yang kemudian Musso tertembak dan Amir Syarifuddin dijatuhi hukuman mati. Gerakan-gerakan separatis yang berkaitan dengan kepentingan ada APRA, RMS, dan Gerakan Andi Aziz. Pemberontakan APRA atau Angkatan Perang Ratu Adil diketuai oleh Raymond Westerling. Tujuannya adalah untuk mengganggu prosesi pengakuan kedaulatan Indonesia dari Kerajaan Belanda atau pengakuan pemerintahan RIS pada tanggal 27 Desember 1949 dan yang kedua adalah untuk mempertahankan negara federal Indonesia dan adanya tentara APRIS. Saat menyerbu kota Bandung secara mendadak dan melakukan tindakan teror, puluhan tentara APRIS gugur. Setelah itu Westerling kabur dari kota Bandung dan ia merencanakan pembunuhan terhadap Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan TB Simatupang. Gerakan ini gagal dan akhirnya Westerling kabur ke luar negeri pada tanggal 22 Februari 1958 dengan menumpang pesawat Catalina milik Angkatan Laut Belanda. RMS atau Republik Maluku Selatan didalangi oleh mantan Jaksa Agung NIT Negara Indonesia Timur yaitu Dr. Sumokil dengan tujuan untuk melepaskan Maluku dari NKRI. Upaya pemerintah untuk menumpas RMS adalah dengan menyampaikan permintaan damai melalui Dr. J. Leimina. Namun, permintaan tersebut ditolak oleh Dr. Sumokil. Akhirnya, pemerintah melakukan ekspedisi militer yang dipimpin oleh Kolonel A.E. Kawilarang. Kota Ambon dapat dikuasai pada tahun 1950 bulan November. Namun, Letkol Slamet Riyadi gugur saat perebutan benteng New Victoria. Perjuangan masih berlanjut sampai tanggal 12 Desember 1963, Dr. Sumokil berhasil ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Upaya pemerintah untuk menumpas pemberontakan Andi Aziz adalah pemerintah memberi perintah kepada Andi Aziz bahwa setiap 4 kali 24 jam Andi Aziz harus melaporkan diri ke Jakarta untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukannya. Pada tanggal 15 April 1948, Andi Aziz datang ke Jakarta. Namun sudah terlambat setelah didesak oleh Sukawati. Andi Aziz ini ditangkap dan ditahan. Pada tanggal 5 Agustus 1950, terjadi pertempuran antara APRIS dan KL-KNIL yang dimenangkan oleh APRIS. Pada tanggal 8 Agustus 1950, KL-KNIL meminta berunding dan menyetujui untuk menghentikan baku tembak.
Dan gerakan-gerakan separatis yang berkaitan dengan sistem pemerintahan ada PRRI dan Permesta. Dua gerakan ini dilatar belakangi oleh ketidakpuasan penduduk daerah terhadap kebijakan pemerintah pusat. Kebijakan ini hanya memfokuskan pembangunan di wilayah Jawa saja. Untuk menumpas PRRI dibentuk pasukan gabungan dengan nama Operasi 17 Agustus oleh Ahmad Yani, dan Ahmad Hussein sebagai pemimpin PRRI berhasil ditangkap. Kemudian untuk Permesta ditumpas dengan Operasi Merdeka di bawah pimpinan Kolonel Rukminto Hendraningrat. Saat operasi ditemukan bukti bahwa keterlibatan pihak asing, yaitu pesawat asing milik Amerika Serikat yang ditembak dan jatuh di perairan Ambon dengan pilot ALOP. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.